membuat video mengenai konseling tanda bahaya pada ibu hamil dan bayi baru lahir. Di sini saya berperan sebagai konselor dan rekan saya Nur Sakinah Mawahdah selaku ibu Nifas. Oh, ada yang kurang nyaman ya? Sini ibu ceritakan saja santai kepada saya apa yang sedang ibu rasakan sekarang. Kita coba cari tahu bersama. Ini sejak 2 hari ini kepala saya rasanya pusing berdenyut. Terus pas saya lihat kok kaki saya agak bengkak ya, padahal waktu hamil kemarin bengkaknya tuh nggak sebegini. Saya perhatikan wajah bayi saya kok agak kuning ya sus kalau di bawah lampu. Baik, pusing berdenyut dan kaki bengkak sejak 2 hari lalu ya Bu. Untuk pusingnya apakah disertai pandangan mata kabur atau nyeri di ulu hati Bu? Enggak sih Bu, cuma paling merasa kalau malam jadi agak susah tidur karena kepikiran. Baik, kalau untuk bayinya apakah menyusunya masih kuat? Nangisnya bagaimana Bu? Dan warna kuningnya sampai ke dada atau perut? Menyusunya sih masih mau sus, cuma agak malas-malasan, sering ketiduran. Kuningnya juga saya lihat baru di muka sama leher aja sih sus. Baik, saya paham Bu. Terima kasih atas informasinya. Sekarang saya akan tensi ibu terlebih dahulu. Sekalian kita periksa fisik ibu dan si kecil untuk memastikan kondisinya ya. Bu, saya tensi terlebih dahulu ya. Permisi. Bu, permisi ya. Bu, permisi saya ambil bayinya dulu ya. Bu, permisi, bayinya sudah saya periksa. Terima kasih ya sus. Ibu, saya sudah melakukan pemeriksaan. Tensi ibu 130/90 mmHg. Kemudian ada edema bengkak di kaki dan pemeriksaan bayi TTV-nya semua normal. Kemudian terus kuning ringan di daerah wajah. Kemudian refleksi hisapnya cukup. Ini mengarah pada gejala awal preeklamsia, postpartum. Sementara untuk sekecil ada warna kuning di wajah, sebagai ikterus neonatrum fisiologis atau kuning yang masih tergolong normal di minggu pertama. Kemungkinan karena asupan ASI-nya belum maksimal karena bayinya sering tertidur. Aduh, bahaya banget nggak ini Bu? Ibu jangan panik dulu ya, justru karena ibu cepat datang ke sini, kita bisa mencegah agar tidak menjadi bahaya. Kita tetapkan tujuan hari ini ya Bu. Tujuan kita adalah menurunkan tekanan darah ibu, kemudian mengurangi bengkak, serta mengatasi kuning pada bayi yang dengan meningkatkan asupan ASI. Nah, untuk mencapai tujuan itu, kita perlu melakukan beberapa langkah intervensi. Pertama, saya akan jelaskan dulu tanda bahaya pada ibu nifas yang harus diwaspadai. Jika pusing ibu bertambah seperti bertambah berat, kemudian pandangan kabur, di sini ada pandangan kabur, kemudian nyeri ulu hati hebat atau ada kejang,
ibu harus segera ke rumah sakit. Itu tanda preeklamsia berat. Kemudian apakah sejauh ini ibu sudah dipahami? Oh begitu ya sus, jadi kalau pusingnya makin parah atau matanya kabur langsung aja ke vaskes ya sus. Betul sekali Bu, untuk intervensi medisnya saya akan berikan obat penurun tensi dosis ringan dan vitamin. Ibu juga harus kurangi makanan yang terlalu asin dan wajib istirahat total di rumah. Kemudian minta suami ibu untuk urusan domestik ya. Baik sus, lalu kalau untuk bayi saya bagaimana sus? Dan untuk si kecil kita masuk ke tanda bahaya yang baru lahir. Kuning saat ini masih aman karena bar di wajah. Tapi tanda bahaya kuning ini kalau sampai menjalar ke perut, telapak tangan, kaki, bayi lemas tidak mau menyusu atau bayinya demam kejang. Jika itu terjadi langsung bawa ke dokter atau intervensi terbaik saat ini ibu harus menyusui bayi minimal 2 jam sekali. Kalau dia tertidur bangunkan, kemudian buka bedongnya supaya dia bangun dan menyusu. ASI akan membantu membuang warna kuning itu lewat pipis dan kotorannya ya Bu. Oh jadi kunci kuningnya itu hilang karena sering disusui ya sus. Biarpun tidur harus tetap dibangunin. Sekali Bu, ibu hebat langsung bisa menangkap maksud saya. Sekarang setelah kita berbincang-bincang tadi, boleh ibu sebutkan kembali apa saja tanda bahaya pada ibu dan bayi yang membuat ibu harus segera ke dokter? Di saya kalau pusingnya makin hebat, mata kabur atau nyeri ulu hati. Kalau di bayi, kalau kuningnya turun sampai ke perut atau ke kaki, bayi banget nggak mau nete atau kejang. Biasa ibu mengingatnya dengan sangat baik. Lalu apa rencana ibu di rumah mulai hari ini untuk mengatasi keluhan tadi? Ya sus, saya mau batasi garam dulu, minum obat dari ibu suster, istirahat dan minta tolong sama suami. Terus buat dedek bayi saya bakalan bangunin tiap 2 jam buat disusuin biar kuningnya itu menghilang. Bagus sekali ibu, evaluasi pemahaman ibu sudah sangat matang. Saya yakin ibu bisa melakukannya di rumah. Baik ibu, konseling kita hari ini sudah selesai. Kemudian ini obatnya diminum teratur ya. Kita lihat perkembangannya 3 hari lagi. Kemudian ibu silakan datang kembali ke sini untuk kita cek lagi tensinya dan perkembangan kuning pada bayinya. Namun jika selama 3 hari belum muncul salah satu tanda dan bahaya yang kita bahas tadi, jangan tunggu jadwal, langsung ke vaskes ya. Bu suster, terima kasih banyak ya. Sekarang rasanya jadi lebih tenang karena sudah tahu yang harus dilakukan. Sama-sama ibu, salam untuk keluarga di rumah. Sehat-sehat ya ibu dan si kecil. Terima kasih ya Bu atas kunjungannya hari ini. Mari saya antar. Ya, makasih ya, Sus.